Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Meralda. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Moderasi Beragama di Era Digital, Tantangan dan Peluang Membangun Perdamaian. Presentasi ini akan membahas bagaimana era digital mempengaruhi persepsi masyarakat tentang keberagaman dan bagaimana kita bisa berperan dalam menciptakan ruang digital yang lebih damai dan toleran. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, kita hidup di era digital yang memungkinkan arus informasi mengalir begitu cepat dan tak terbendung. Segala jenis informasi, termasuk yang berkaitan dengan agama dan keyakinan, kini bisa tersebar luas hanya dalam hitungan detik melalui media sosial, platform berita online, dan berbagai kanal digital lainnya. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Kita menghadapi fenomena meningkatnya penyebaran hoax atau berita palsu, ujaran kebencian yang menyasar kelompok tertentu, dan bahkan konten-konten yang marah pada radikalisme. Tantangan-tantangan ini secara langsung maupun tidak secara langsung mengancam nilai-nilai kerukunan dan keberagaman yang selama ini menjadi kekuatan dalam kehidupan sosial kita. Disinilah pentingnya moderasi beragama, yaitu sikap yang seimbang, menghargai perbedaan, dan tidak ekstrem dalam memandang suatu keyakinan atau kepercayaan. Melalui proyek ini, saya ingin melihat lebih jauh bagaimana dunia digital sebenarnya bisa dimanfaatkan bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi justru membangun perdamaian. Bagaimana ruang digital bisa menjadi tempat kita menumbuh toleransi dan saling pengertian. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa pertanyaan penting untuk dijawab melalui proyek ini. Pertama, bagaimana sebenarnya peran digitalisasi dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap moderasi beragama? Kedua, apa saja tantangan yang paling sering muncul ketika ingin menyebarkan nilai-nilai moderasi, khususnya ketika harus berhadapan dengan hoax dan ujaran kebencian? Eh, Ketiga, bagaimana peran masyarakat, terutama generasi muda yang aktif di dunia digital, dapat dimaksimalkan sebagai agen perdamaian dan penyebar pesan-pesan positif. Keempat, sejauh mana pentingnya literasi digital keagamaan dalam menangkal intoleransi dan misinformasi yang kerap kali tersebar. Dan terakhir, strategi apa yang paling penting agar masyarakat bisa menjadi lebih cerdas dan bijak dalam mengonsumsi serta membagikan konten-konten keagamaan di internet? Untuk mendapatkan perspektif yang lebih nyata dari masyarakat, saya melakukan wawancara dengan seorang narasumber, yaitu seorang bapak berusia 50 tahun. Beliau merupakan seorang pegawai negeri sipil dan cukup aktif menggunakan sosial media, terutama untuk mengikuti isu-isu beragama dan sosial. Keberagaman dan sosial. Dari hasil wawancara tersebut, saya menemukan beberapa hal menarik. Beliau menyampaikan bahwa meskipun perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat, namun ia juga merasa prihatin dengan maraknya penyebaran informasi yang tidak benar, terutama yang terkait dengan agama. Menurut beliau, banyak orang yang terlalu mudah percaya pada informasi yang belum jelas. Sebenarnya, kebenarannya lalu menyebarkan begitu saja, tanpa dicek dulu. Hal ini sering memicu kesalahpahaman bahkan konflik di ruang digital. Beliau juga mengatakan bahwa media sosial saat ini menjadi semacam ruang debat terbuka yang tidak selalu sehat, apalagi jika digunakan untuk menyerang keyakinan orang lain. Namun, beliau tetap optimis. Menurutnya, jika masyarakat, terutama generasi muda, mau belajar memilah informasi yang menyebarkan konten yang positif, maka ruang digital bisa menjadi tempat yang lebih damai dan produktif. Wawancara ini memperkuat pemahaman saya bahwa ada kebutuhan besar untuk membekali masyarakat dengan literasi digital, terutama dalam konteks keagamaan, agar mereka bisa lebih bijak dalam berinteraksi di media sosial. Berdasarkan hasil
temuan tersebut, saya mengusulkan beberapa solusi konkret. Yang pertama adalah pentingnya edukasi publik melalui pelatihan atau kampanye literasi digital agar masyarakat bisa mengenali hoax, menghindari jebakan konten provokatif, dan memiliki pemahaman kritis. Kedua, mendorong lebih banyak konten yang bersifat positif dan inklusif, baik melalui video, infografis, podcast, atau narasi yang mempromosikan kedamaian. Ketiga, membangun ruang diskusi terbuka yang melibat tokoh masyarakat, pemuda, dan komunitas lintas keyakinan untuk mendorong dialog yang sehat dan saling menghargai. Keempat, kita sendiri juga perlu menjadi contoh. Artinya, kita tidak hanya menyampaikan pesan damai, tetapi juga mencontohkannya dalam tindakan kita di media sosial, dalam cara kita merespon perbedaan, atau bahkan dalam cara kita diam ketika perlu. Dan terakhir, tentu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga, hingga komunitas lokal, untuk membuat kebijakan yang mendorong moderasi secara menyeluruh. Selama menjalani proyek ini, saya secara pribadi merasakan banyak hal. Saya menyadari bahwa kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan damai. Saya juga menjadi lebih berhati-hati dalam membagikan informasi, terutama menyangkut isu-isu sensitif seperti agama dan keyakinan. Saya belajar bahwa perbedaan bukan untuk ditakuti, tapi dipahami dan dihargai. Saya juga merasakan bahwa kerjasama dalam tim sangat penting. Ketika kita bisa berdiskusi, mendengar, dan saling melengkapi, maka hasilnya akan jauh lebih bermakna. Proyek ini membuat saya semakin yakin bahwa hal kecil yang kita lakukan seperti berpikir dua kali sebelum membagikan sesuatu ternyata punya dampak yang besar. Oke, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa moderasi beragama di era digital bukan hanya sebuah konsep, tapi sebuah kebutuhan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kita bisa menghindari perbedaan. Yang bisa kita lakukan adalah membangun jembatan, bukan tembok. Ya, tantangan seperti hoax dan ujaran kebencian memang ada dan akan terus ada. Tapi dengan literasi yang baik, kolaborasi antara pihak, dan kesadaran bersama, kita bisa menciptakan ruang digital yang lebih damai dan inklusif. Setiap orang punya peran, tidak peduli seberapa kecil kontribusinya. Dan saya percaya, lewat proyek ini, saya dan kita semua sedang ikut ambil bagian dalam mendukung tujuan bangunan berkelanjutan, khususnya SDGs poin 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman dan dosen pembimbing. Semoga presentasi ini bisa memberikan manfaat dan menjadi bahan refleksi bersama. Terima kasih.